Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali ya bersama Gondes di sini di edisi General Readings. Pada kesempatan kali ini mengambil sebuah judul edisi bertanya, apakah dia jodohmu? Ya, judul ini request dari salah seorang sahabat kita yang nggak mau disebut namanya, ya. Mari kita ulik bersama. Barangkali ada kesinambungan dengan kalian juga yang ingin mempertanyakan apakah doi adalah jodohmu, ya. Oke. Tapi sebelumnya apa kabar kalian? Semoga kabar baik selalu ya menyertai kalian. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan citakan. Itulah doa kita bersama, ya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa Gondes Mendes Tarot telah menshuffle ya menjadi tiga file, diantaranya file pertama adalah diwakili oleh Zillow Love, kedua adalah Socialite Love dan Blue Love ya. Silahkan pilih, cukup 5 detik saja. Bagaimana caranya? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan orang yang kamu harapkan untuk menjadi jodohmu pada kesempatan kali ini ya. Dan jangan lupa ya, selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga diberikan jawaban-jawaban yang terbaik buat kita semua melalui media kartu tarot sebagai media prediksinya ya. Ini hanyalah fun reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Karena apa? Karena energi yang ditarik di sini adalah dari segala macam energi, tidak cuma satu orang. Jadi bisa energi kalian bisa tertumpah ke sini, bisa nyangkut kemana-mana, ke file 1, file 2, atau file 3. Jadi sebaiknya ditonton dari file 1 sampai file 3. Kalau ada iklan, biarkan iklan berjalan sendiri. Jangan di skip karena akan mengurangi energi kalian yang tertumpah di sini ya. Oke, yang belum like silahkan like dulu ya. Oke, silahkan dipilih 5 detik saja, ditunggu. Oke, kita mulai ya. Sudah memilih. Kita mulai dari file yang pertama diwakili oleh Yellow Love ya. Kuning, filosofinya apa artinya coba? Harus berhati-hati. Oke, kita taruh di sini ya. Oke, kita ulik. Dimulai dari bottom of the decknya. Kita tebar dulu kartunya ya. Kita tebar dulu. Ada Ratu Wajik atau Queen of Diamond. Kemudian clue-nya ada 221. Kita tebar untuk mewakili perasaan dia ya, barisan pertama ya. Ada The Hangman. Ada Seven of Pentacle. Ada Nine of Cup. Ada the Lover. Ada the Lover. Kemudian kita tebar klarifikasinya. Kali ini klarifikasinya ada, kita mulai dari sini. Five of Pentacle. Ada King of Swords ya. Kemudian ada The Wood. Oke. Dan ada Ace of Swords. Oke. Kita ulik ya. Kita mulai dari Queen of Diamond atau bottom of the deck-nya. Wajik ya. Atau Ratu Wajik, Queen of Diamond ya. Kepribadian dari Diamond ini ya, dari bottom of the deck ini adalah sebuah apa yang namanya ya, seseorang yang ambisius ya, seseorang bukan sebuah tapi ambisius, resmi, dan bisa juga diartikan sebagai orang yang tidak sabar ya, dan selalu memudahkan masalah.
ya. Queen of Diamond ini ya diartikan sebagai penggoda ya, seorang wanita yang berambut pirang yang sangat sangat genit, atau juga bisa diartikan seseorang yang canggih dan cerdas. Atau bisa diartikan juga sebagai seseorang yang menyukai gosip. Ibu-ibu biasanya ngegosip. Mendes juga ya, iya. Oke. Dan kalian berdiri dengan elemen udara dan elemen tanah ya. Ada elemen bumi ya, Taurus, Virgo dan Capricorn, sedang elemen udara adalah Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Ini clue-nya ya. Seseorang yang ambisius pribadinya seperti itu, dan bisa diartikan sebagai seseorang yang cuek atau menggampangkan masalah. Kemudian untuk clue-nya ya. Clue-nya ya ada 21. 21 diartikan sebagai masalah keuangan dan kemungkinan hilangnya uang atau barang-barang ya, atau barang-barang ya. Tetapi domino ini baik untuk kehidupan sosial dan teman-teman baru ya, teman-teman baru. Jadi clue ini mengisyaratkan akan terjadinya suatu kehilangan, di mana kamu harus diharap hati-hati yang pilih file nomor 1 kuning, hati-hati berkesinambungan ya. Kemudian kita untuk mengulik tebaran kartunya, di sini ada pesan apa atau jawaban apa untuk edisi bertanya apakah dia jodohmu. Nah, kita ulik ya. Di sini ada The Hangman, suatu perubahan atau suatu pencarian diri. Pencarian jati diri, bukan pencarian diri. Pencarian jati diri. Dan ada Seven of Pentacles. Sesuatu atau menunggu ya, menunggu suatu kebahagiaan dalam hubungan bercinta. Di mana di sini ada the lover. The lover adalah dua insan yang saling melengkapi, saling sayang, saling cinta, saling asih, dan berdua ya, dua insan yang mencari keseimbangan tentang berhubungan atau berkehidupan ya. Dan klarifikasinya di sini ada Five of Pentacles, suatu kesulitan adanya karena tanggung jawab ya. Fase baru akan terjadi, tetapi pemikiran di sini ya, dia terbelenggu karena keadaan membelenggu dia ya. Jadi gimana maksudnya nih? Begini, saat ini si dia lagi, ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia yang ngalamin, bisa kamu. Ini tergantung nanti cara meletakkan kamu energinya di mana ya. Kalau memang kamu ini adalah energi kamu, berarti dia yang ini adalah energi kamu yang kamu rasakan. Kalau ini adalah bukan energi kamu tetapi kamu alami, berarti ini energi dia gitu ya. Ada The Hangman, perubahan atau pencarian jati diri, di mana dia di sini sedang menunggu tentang kebahagiaan hubungan ini, karena ingin sekali dia membuktikan tentang hubungan cinta kasih ini sebagai bukti suatu saling melengkapi ya. Di sini ingin sekali dia ingin sekali dia mencapai kebahagiaan bersama kamu. Tetapi di sini ada kesulitan karena dia mempunyai suatu pemikiran tanggung jawab yang sangat besar nanti di saat sudah menikah dengan kamu, karena adanya gerak langkah yang terbatas dan kesulitan ekonomi gitu. Ya, sekarang saat ini dia lagi ada masalah tentang ekonomi karena dia juga punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya, mungkin sama keluarganya juga. Tidak ada orang lain ya di sini ya. Tidak ada cinta lain, cuman dia merasa nanti kalau
belum udah ketawa. Kalau dia menikah sama kamu, ini the lover, ini dibuktikan dia ada rasa ketakutan, ada rasa kesulitan, yaitu terbelenggu pemikirannya, itu terbelenggu suasana, terbelenggu oleh pemikirannya dia sendiri gitu, terbelenggu oleh pemikiran dia sendiri. Kalau nanti dia menikah kamu, itu yang dia takutkan adalah takut kesulitan ekonomi, karena dia kan harus bertanggung jawab. Ya, ini di sini ada namanya fase baru. Setelah menikah kan namanya fase baru. Kemarin hubungan cinta saja, sekarang hubungan suami istri gitu. Ada di sini, ada di fase baru ini. Nah, yang dia takutkan kalau nanti menikah itu terjadi seperti ini. Ini ada hanya karena hanya karena pemikiran dia sendiri. Dia memikirkan seperti itu. Ada cinta di sini. Ada sayang, kalian saling menyayangi, kalian saling mencintai. Tapi ada ketakutan di dia. Takut nanti kalau udah menikah kesulitan keuangan, terus dia sendiri juga nanti merasa tidak bebas lagi karena udah menikah, ya kan. Di sini dia lagi mencari jati dirinya, ingin mencari suatu perubahan untuk kehidupan, untuk mengatasi kesulitan nanti kalau dia menikah sama kamu, ya. Karena apa? Di sini juga dia menunggu kan, dia akan bertanggung jawab, dia menunggu kesempatan untuk bertanggung jawab kepada kamu tentang kebahagiaan. Dan fase baru ini akan dijalanin bersama cinta, kalian berdua bersama dengan cintanya kepadamu. Dia akan melepaskan nanti, di sini akan dia lepaskan. Jadi kalau ditanya apakah dia jodohmu, dia lagi berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan bersama kamu, agar nanti kalau terjadi suatu fase baru, yaitu fase baru ya, sekarang menikah, nanti kalau udah menikah, sekarang pacaran, nanti kalau sudah menikah, biar nggak terjadi kesulitan ini. Ini sebetulnya adanya di pemikiran dia sendiri ya, tapi dia memang baguslah kayak gini, seperti ini. Itu namanya maskulin yang tanggung jawab, ya kan? Oke. Jadi gimana, Des? Ya, dia lagi berusaha untuk menjadi pasanganmu yang terbaik nanti kalau menikah. Dia ada bukan banyak ketakutan, ada rasa ketakutan di pikiran dia nanti kalau menikah, jangan-jangan kesulitan keuangan dan semuanya akan berubah gitu. Dan dia berpikir nanti jangan-jangan setelah menikah dia merasa tidak bisa membahagiakan kamu, merasa dia berat, kesulitan keuangan, dan dia merasa terkekang untuk gerak langkahnya karena sudah menikah kan, nggak sebebas waktu masih single gitu. Tapi itu semua ada di pikiran dia saja. Insya Allah kalian berjodoh, karena si maskulin ini yang kamu pertanyakan di sini sedang berusaha untuk mencari jati dirinya dan mencari perubahan untuk suatu kebahagiaan kalian berdua. Di sini ada cinta dan the lover, dan dia berkeinginan untuk bahagia bersama kamu, dan dia sekarang lagi menunggu waktunya, ya. Dia ingin merubah ekonominya agar menjadi lebih baik setelah nanti bersama kamu, menjadi sesuatu yang indah, memang benar-benar indah ya gitu. Bahagia, sejahtera, dia inginnya seperti itu gitu ya. Oke, sekarang Gondes buka atau kita shuffle untuk pesan-pesan saran ya, pesan-pesan cinta atau saran cinta untuk kamu yang menonton ya, untuk kamu yang menonton. Edisi bertanya, apakah dia jodohmu? Coba ya, kita pesan untuk kamu yang nonton video ini ya, buat yang menonton video ini. Oke, kita ambil 4 ya. Tuh, buat kamu ya. 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita buka satu per satu. Pesan buat kamu ya.
Tuhan memberkati langkahmu, ya. Jadi apapun pada kesempatan kali ini ya, Tuhan berkati langkahmu. Kebesaran Tuhan. Oke. Kita buka untuk pesan yang ketiga. Dia lebih dewasa daripada kamu, makanya dia berpikir matang-matang nanti kalau udah menikah sama kamu itu bagaimana tentang keuangannya, ya kan? Sungguh sangat dewasa. Ring, akan terjadi komitmen pertunangan atau apapun itu yang berurusan dengan dua cincin, ya. Ini buat kamu. Siapkan diri kamu. Ada Tuhan memberkati kamu, ada kebesaran Tuhan di sini dan dia lebih dewasa dan akan ada dua ring di hubungan ini. Oke? Sekarang kita shuffle untuk pesan dari The White the Ampunya Gondes Mendes yang berisi tentang alam semesta, pesan alam semesta buat hubungan ini, ya. Sebentar. Oke. Kondesakan shuffle ya. Ambil satu atau dua ya. Pesan alam semesta dari White the Ampunya Gondes Mendes buat yang pilih file nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, langsung jatuh. Ada 3. Kita buka satu persatu ya. Dimulai dari yang paling bawah. Lagi-lagi ada the ring dalam hubungan ini. Nanti kamu siapkan diri. Kamu akan bertunangan atau apapun itu ya namanya ya, yang berhubungan dengan the ring atau ikatan untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Angka 7. Ada apa di angka 7 ini? Apakah kamu lahir di angka 7 atau di bulan 7? Atau dia yang lahir di angka 7 di tanggal 7, atau dia lahir di bulan 7, atau kalian ketemuan di tanggal 7 ya, atau kalian jadian di tanggal 7. Hanya kalian yang tahu, kalian berdua. Oke. Oh, seringan sekali Gondes membacanya kalau seperti ini. Ada seseorang maskulin yang tanggung jawab, dia memikirkan bagaimana nanti kalau menikah ya. Ada Mons, kamu harus menggunakan perasaan kamu ya dalam hubungan ini ya. Jangan pakai emosi. Perasaan harus digunakan. Jangan pakai logika saja, tapi harus pakai emosi. Ini untuk kalian berdua ya. Untuk pesan alam semesta buat kalian berdua. Oke. Sekarang Gondes akan kasih satu lagi pesan alam dari Angel Oracle Card buat kalian agar menguatkan edisi bertanya apakah dia jodohmu. Dia lagi berusaha untuk menjadi yang terbaik buat kamu. Ya, di sini pesan buat kamu ada touring, pesan buat dia di alam semesta juga ada touring ya. Jadi 75% dia adalah jodohmu. Sebentar aku shuffle untuk Angelic Oracle Card, yaitu pesan dari energi positif dari kamu sendiri ya ini ya. Oke. Kartu ini khusus ya. Khusus Mendes siapkan untuk memberikan suatu pesan alam semesta ya, melewati kartu Angel Oracle Card ya, malaikat penjaga kalian atau setara dengan energi positif pada kalian ya, untuk kalian. Oke, kita lihat. Kita ambil satu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bantuannya ya Allah. Tuhan berikan satu pesan alam semesta buat yang pilih file nomor 1 edisi bertanya apakah dia jodohmu. Bismillahirrahmanirrahim.
Angel Oracle Card, beritahu aku satu pesan dalam sebentar. Angel Oracle, bantu aku. Oke, terima kasih. Daydream, ada daydream. Oke. Daydream ya, daydream. Pesan Angelic Oracle Card buat kamu ya. Ini pesan energi positif buat kamu ya, dari para malaikat penjaga kamu. Daydream ya, mimpi hari. Kamu akan lebih mudah mendengar dan menerima pesan dari energi positif atau dari para malaikat, yaitu kami ya, kami para malaikat, bukan kami Mendes ya. Jika kamu ya melamun secara teratur sertai dan buka pikiran kamu untuk menerima ya, tanpa mengarahkan pikiran kamu, hanya perhatikan perasaan saja ya, perhatikan perasaan, penglihatan atau ide apapun, seolah-olah kamu menonton film. Ini adalah tempat kreativitas ya. Aku ulangin, daydreams ya. Kamu akan lebih mudah mendengar dan menerima pesan dari para malaikat ataupun energi positif jika kamu melamun secara teratur ya, santai dan buka pikiran kamu untuk menerima tanpa mengarahkan pikiran kamu ya. Hanya perhatikan perasaan, penglihatan atau ide apapun, seolah-olah kamu menonton film. Ini adalah tempat kreativitas. Maksudnya seperti ini. Mimpi di hari ini ya, kamu tuh di saat sekarang ini akan lebih mudah, kalau mimpi hari ya kamu akan lebih mudah mendengarkan dan menerima pesan dari alam semesta tentang hubungan ini. Maksudnya seperti itu ya, bahwasanya kamu diharapkan itu ya, misalkan kamu melamunkan sesuatu tentang hubungan ini ya, pengen menikah, pengen hubungan langgeng, pengen bahagia. Nah, kamu harusnya melamunnya itu secara santai. Maksudnya kamu melakukan sesuatu apapun itu yang kamu lakukan itu secara santai. Jadi jangan kamu memaksakan dengan pikiran kamu gitu ya. Jadi kamu jalanin aja dengan seperti air mengalir gitu, seperti air yang mengalir. Jadi ya, kalau jodoh enggak kemana, seperti itu. Tapi tetap aja berdoa dan berusaha. Maksudnya seperti ini ya. Jadi melamun secara teratur ya, santai, tetapi membuka pikiran ya, untuk menerima tanpa kamu itu mengarahkan pikiran kamu untuk tujuan yang fokus ke sini gitu, nggak usah ya. Itu terlalu berat buat kamu. Nanti kalau tidak kesampaian malah kecewa. Maksudnya seperti ini pesannya ya. Jadi kamu cukup memperhatikan perasaan kamu, penglihatan kamu, dan ide-ide apapun, seolah-olah kamu itu menonton film. Jadi bikin asik aja. Kamu punya harapan pada dia, tapi tetap dibikin asik, tidak terlalu tidak terlalu kayak semacam harus gitu, nggak usah. Jadi udah santai aja, dibawa santai, dibawa seperti air mengalir. Nanti toh muaranya ke laut juga gitu, maksudnya paham kan? Mau air tuh mau mengalir kemanapun, sungai itu tetap airnya mengalirnya tetap ke bawah gitu. Jadi akan sampai pada tujuan gitu, seperti. Jadi kamu hanya tinggal melengkapi dengan doa-doa kamu, di mana ini Tuhan juga memberkati langkahmu, kebesaran Tuhan ada di sini, dan kamu harus dianya juga sepertinya mendukung dalam tebaran kartu ini ya, ya kan? Jadi kamu cukup melengkapi dengan doa, berusaha, dan santai dalam berpikir, tidak memforsir pikiran hanya untuk mengharapkan sesuatu yang itu adalah ada di kuasa Allah gitu ya. Oke, paham? Nomor 1, file nomor 1. Oke.
akan ada kebahagiaan di sini, banyak kebahagiaan. Mendes pun membacanya agak ringan kalau seperti ini, itu nggak ngeledak gitu ya. Kalau ada masalah itu terus terang Kondes suka ikut ke bawah. Semoga ini bisa menjadi kenyataan. Kondes ikut berdoa buat kalian yang benar-benar menunggu jodoh dan memang ada pasangan gitu ya. Semoga ya. Ini 75% di tebaran kartu ini adalah di file nomor 1 adalah berjodoh. Semoga Tuhan memberkati, karena di sini memang Tuhan memberkati perjalanan kalian. Di sini ada pesan untuk kamu, Tuhan memberkati langkah kamu. Kita aminin ya. Amin. Semoga tetap berjalan dengan sesuai dengan kehendak kamu tanpa melepaskan rutenya Gusti Allah ya. Kita hanya berjalan di relnya Gusti Allah. Mohon bimbingannya, mohon yang terbaik buat kita, bukan tentang kita, buat kalian. Semoga apa yang kalian cita dan cintakan bisa sesuai dengan yang kalian harapkan. Amin. Oke, untuk file yang pertama ya. Yang belum subscribe dulu. Yang baru gabung, terima kasih subscribe-nya buat aku mana. Ya, itu sangat berarti banget buat aku. Subscribe itu untuk menjadikan motivasi Kondes Mendes membuat video ya, semangat gitu. Oke, jangan lupa like-nya juga, komennya ya, share ke sahabat-sahabat kalian, dan jangan lupa itu tekan tombol notifikasi biar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru ya, pemberitahuan video-video terbaru dari Kondes Mendes tarot tentang hati dan jiwa. Oke, selalu semangat, jangan mengeluh, selalu tatap ke depan, song-song cintamu, song-song cita-citamu, jangan patah semangat. Oke, God bless you. Oke, kembali di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita lanjutkan untuk file yang kedua, diwakili oleh Chocolate Lover atau coklat, cinta yang berwarna coklat itu. Ini filosofinya apa sih, Des? Artinya coklat itu adalah ketenangan jiwa. Ya, buat yang pilih file nomor 2, semoga kalian selalu bertindak dengan tenang, tidak buru-buru. Oke. Sekarang kita tebar ya kartunya. Apakah dia jodohmu? Kita lihat dari bottom of the deck-nya ya. Ada 3 of Diamond atau 3 wajik. Ada clue-nya 5. Kemudian kita tebar barisan pertama ya, mewakili perasaan dia ya. Ada 9 of Pentacle. Kemudian ada 3 of Cup. Terus ada The Fool. Dan ada The Chariot. Untuk klarifikasi ya, dari perasaan dia itu ada King of Wands. Ada The Star. Ada King of Pentacle. Dan ada The Hangman. Oke. Kita mulai ya, ngulik satu persatu, dimulai dari bottom of the deck-nya. Oke, kita mulai dari bottom of the deck-nya ya. Di sini ada 3 of Diamond atau 3 wajik. Kepribadian dari 3 wajik atau kepribadian dari wajik ini yaitu di bottom of the deck-nya ini adalah ambisius, resmi dan tidak sabar ya. Memudahin masalah atau menggampangkan masalah ya. 3 of Diamond ya, bisa diartikan sebagai masalah hukum ya. Bisa juga diartikan sebagai argumen domestik atau pertengkaran secara lokal gitu ya, kalian berdebat gitu loh. Kemudian bisa diartikan juga sebagai sebuah surat tentang hukum atau sebuah hubungan cinta menarik ya, sebuah hubungan cinta yang
yang menarik ya, tetapi tidak disetujui oleh orang lain gitu. Kalian berdealing dengan elemen bumi, Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan juga kalian berdealing dengan elemen udara ya, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk clue-nya. Ada 5 di apa ya namanya ya? Di domino ini ya, mau ngomong gitu aja susah. Terbawa ini emosi di file 1 yang menggebu-gebu. Mau diramal. Mau diramal terus mau dilamar. Enak ya. Oke. 55 ya. Di sini diartikan domino ini ya. Domino ini bermakna sebagai adanya kecenderungan kuat untuk perubahan, dan perubahan ini akan membawa keberhasilan ya. Kamu mungkin akan pindah rumah atau ke tempat yang baru yang menyenangkan dan mendapatkan uang dari ide-ide baru ya. Oke. Susah amat bacanya. Baca kartu 5. Ini iman, ini Pancasila. bukan itu. Di sini adalah domino yang untuk sebagai media prediksi, bukan untuk yang lain ya. Oke, jangan dianggap, abaikan saja. Ya, jadi akan ada kecenderungan kuat dan perubahan ya. Dan perubahan ini akan membawa ke keberhasilan kamu ya. Kamu mungkin akan pindah rumah atau ke tempat yang baru yang menyenangkan ya, dan mendapat uang dari ide-ide baru gitu ya. Oke, sekarang kita ulik untuk perasaan dia. Edisi bertanya, apakah dia jodohmu? Oke. Kita lihat di sini ada 9 of Pentacle, kebahagiaan, dan ada 3 of Cup. Ada orang lain selain kamu di hatinya ya. Benar ya? Oke. Ada the Fool, awal dari suatu untuk Chariot, kesabaran ya. Apakah dia jodohmu? Iya, dia mungkin. Kamu di sini sesuai dengan perasaannya. Kalau kamu menurut dia kamu adalah sumber dari cinta kasihnya, kamu adalah sumber kehidupannya, kamu adalah kedamaiannya, kamu adalah kenyamanannya dalam emosionalnya. Bersama kamu dia seperti mendapatkan air yang sangat amat sejuk gitu ya. Di sini dominan oleh Aquarius ya. Ada Aquarius di sini dan Cancer. Ya. Ada orang ketiga di sini. Atau kamu yang jadi orang ketiga ya. Kamu mencintai orang yang sudah mempunyai orang lain, atau dia mempunyai orang lain selain kamu. Ya. Dia mendapatkan suatu kebahagiaan bersama kamu, dan di sini dia akan mengawali sebuah perjuangan. Ada The Chariot. The Chariot itu bisa diartikan sebagai sebuah perjuangan, juga bisa diartikan sebagai motivasi, juga bisa kerja keras ya. Dia akan melakukan suatu awal untuk melakukan perjuangan untuk mendapatkan kamu, karena di sini kamu adalah seseorang yang sesuai dengan prinsip dia, cara berpikir kamu, cara memperlakukan dia ya. Di sini banyak kebahagiaan bersama kamu, dan dia akan menjadikan semua ini suatu perubahan dalam hidupnya. Dia akan memperjuangkan hubungan ini, walaupun ada orang lain. Misalkan kamu jadi orang istri kedua gitu. Jadi orang ketiga setelah dia ya kan. Dia dan kamu kan.
Ya, di sini ada kebahagiaan tersendiri di mana dia kebahagiaan bersama kamu itu merasa sangat-sangat amat sesuai dengan keinginannya. Cara-cara kamu memperlakukan itu sangat membahagiakan dia. Walaupun di sini ada orang lain selain kamu, tapi dia dengan kamu dia merasa mendapatkan kebahagiaan yang lebih dan lebih daripada orang yang sebelum kamu atau setelah kamu ya. Di sini ada orang lain selain kamu di hatinya ya. Terus di sini ada awal kebahagiaan dimulai dari kamu. Dia akan memperjuangkan hubungan ini dan akan menjalankan suatu perubahan, yaitu untuk selalu bersama kamu. Apakah dia jodohmu? Maybe yes, maybe no, nggak jelas. Gimana dia punya orang lain? Ini tergantung kamu. Kamu mau nggak jadi orang selain kamu, jadi orang kedua setelah dia gitu? Kalau mau, ya dia jodohmu. Kalau nggak mau, ya masuk Mendes bilang dia jodohmu. Ya ada keinginan, bukan keinginan, tapi ada perjuangan dari dia untuk mendapatkan kamu, untuk bersama kamu, karena dia merasa nyaman bersama kamu. Walaupun sudah ada orang lain sebelum kamu atau setelah kamu ya di sini. Yang pasti sebelum kamu ada orang lain di hatinya. Tapi dia akan perjuangkan ini untuk mendapatkan kamu. Apakah dia jodohmu? Selebihnya terserah kamu. Ya, dia memperjuangkan, kamu tidak. Bagaimana Gondes mau bilang dia jodoh kamu atau bukan? Ya kan? Oke. Jodoh itu klarifikasinya bagaimana sih, Indes? Jodoh itu ketentuan. Tidak bisa dipaksa. Walaupun sudah bertahun-tahun bersama merasa cocok, tapi kalau bukan jodoh bisa berpisah. Walaupun baru 1 jam ketemu, tapi kalau udah klik dan memang sudah dikehendaki Allah, bukan kehendaki kalian ya, dikehendaki Allah, walaupun baru 1 jam bisa menjadi pasangan atau bisa menjadi jodoh kamu ya. Walaupun sudah berantem brang breng brong, kalau memang jodoh tetap akan dipersatukan. Di situ klarifikasi dari jodoh ya. Di sini ada perjuangan dari dia untuk mendapatkan kamu, karena kamu itu bagi dia adalah kehidupannya. Kamu adalah kedamaiannya, kamu adalah kenyamanannya. Kamu yang bisa memperlakukan dia menjadi lebih baik, kamu yang bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik. Makanya dia ingin bersama kamu. Dan kalau ditanya apakah dia jodohmu, menurut kamu bagaimana? Kamu merasa dia jodohmu bukan? Aku bilang iya, kamu nggak mau. Dia jodohmu 75% ya, karena belum terjadi. Ini baru prediksi saja ya, bisa resonate bisa tidak ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Tapi kalau kamu memang sayang sama dia, kalau kamu mau apapun resikonya, karena kamu bukan orang yang pertama atau bukan orang yang terakhir, ya silahkan, nggak apa-apa. Ada resiko dalam hubungan apapun itu ya. Kalau udah berani berenang, berarti berani tenggelam. Maksud Gondes seperti itu aja ya. Oke, yang pilih file nomor 2 ya dia memang berkeinginan selalu bersama kamu. Mudah-mudahan kalian berjodoh kalau kalian memang sayang sama dia. Tapi kalau kamu nggak sayang sama dia, ya doanya juga semoga tidak jadi. Jahat Dondes, enggak sih, semua diserahin aja yang Maha Kuasa. Di sini ada aksi dari si dia, dan aksi kamu nanti bagaimana gitu aja ya. Oke, kita safal pesan untuk kamu. Apakah kamu harus meneruskan atau berjuang atau menerimanya, atau memang kamu tidak suka dan harus meninggalkan tapi nggak enak hati gitu ya. Kita lihat dulu sarannya. Oke. Oke ya. Sekarang Gondes pakai kayak gini ya. Ini dulu juga sama isinya di black spotnya Gondes, tapi ini Gondes ganti dengan box ini aja. Kemarin biasanya pakai green box ya, green boxnya lagi dibersihkan. 1 2 berisik ya.
3 dan 4. Oke. Kita mulai buka pesan buat kamu saja yang menonton video ini. Ada pertahankan. Nah, kan? Dia ingin mempertahankan hubungan ini, dia ingin serius sama kamu, dia ingin perjuangkan sama kamu. Nah, pesan buat kamu juga seperti itu. Kamu harus pertahankan dia. Karena di kalian ini love versi love. Tuh, cinta sama-sama cinta. Ya kan? Oke. Jadi dia jodohmu gitu. P. Inisial P siapa? Si P. P ini siapa? Kamu inisialnya P atau dia inisialnya P? Purnomo, Purwanti, ya, berjodoh dong. Oke ya. Kita buka pesan yang terakhir. Apa nih? Kebesaran Tuhan ada di sini, ada di hubungan kalian. Kebesaran Tuhan ada di hubungan kalian. Oke, kalian berjodoh. Karena apa? Kondes bisa bilang seperti ini. 75% berjodoh. Kondes akan bilang 100% kalau kalian sudah menikah. Ya, besok kalau menikah kabari Kondes. Nanti Kondes kondangan. Jangan jauh-jauh rumahnya ya. Oke, sekarang Kondes shuffle untuk Weight of the Ampunya Kondes. Di sini isinya adalah saran alam semesta buat kalian. Oke, kita mulai ya. Kita shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Kondes Mendes Tarot. Buat edisi pertanyaan, apakah dia jodohmu? Ada satu lagi. Ambil satu lagi ya. Penasaran. Oke. Oh, jangan banyak-banyak, nanti kamu pusing. Kamu senyum-senyum ya? Begitu Kondes bilang kamu berjodoh, kamu senyum-senyum. Setelah Kondes membuka ini love, versi love, terus kamu tertawa. Hahaha, Kondes ngarang. Enggak lah. Kondes tuh memang kalau prediksi seperti ini Kondes harus mengarang cerita buat kamu disambung-sambung. Paham? Paham. Oke. Jangan tertawa terus. Nanti kering loh. Sendirian lagi tertawa, nakutin kucing. Oke. Kita buka untuk pesan alam semesta dari versi Kondes. Selalu mendekatkan daripada Sang Pencipta ya. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bersamanya apa yang kamu harapkan kemungkinan besar akan dikabulkan. Memang benar ya kan? Kamu yakin kan sama Allah? Yakin Des, ya udah. Kamu harus selalu berdoa dan berdoa. Karena apa? Doa itu cara kita berkomunikasi kepada Allah. Bersyukur itu seandainya kita yakin bahwa Allah itu maha besar ya. Akan ada orang baru yang datang membawa cinta. Nah, ini ada saingan nih. Gimana nih? Kamu mau ambil yang mana terserah. Pesan alam seperti itu. Bagaimana? Jangan ketawa. Kamu nggak boleh milih dua-duanya ya. Harus pilih satu. Yang ada di hati kamu yang mana, yang klik yang mana, yang bisa mengerti kamu yang mana, yang membuat kamu nyaman yang mana. Jangan dipilih semuanya ya, nggak boleh. Tidak bagus, tidak terpuji. Oke. Tapi Des, di sini kan ada Three of Cup. Aku nggak mau jadi orang kedua. Ya pamitan baik-baik kalau nggak mau ya. Jangan main banding-bandingan, nanti kamu ada yang datang terus di depan dia kamu pamerin, kan kasihan dia. Dulunya apa? Kalian saling mencinta kan? Ya, oke. Kita shuffle untuk pesan dari Angel Oracle Card. Di sini berisi pesan energi positif buat kamu ya. Ini dari alam semesta penjaga, malaikat penjaga kalian, yaitu emang ada malaikat penjaga. Ya, energi positif itu namanya disebutnya pakai istilah malaikat. Bukan malaikat Allah yang ada di atas. Dia udah punya tugas masing-masing. Ini adalah Angel Oracle Card. Ya, identik dengan energi positif, dengan malaikat penjaga kamu. Ya, kalau energi negatif ada itu kejahatan kan biasanya yang kurang bagus. Kalau energi positif kan yang mengarahkan kita ke kebagusan, ya kan? Penolong itu juga bisa disebut sebagai malaikat. Oke ya, ini energi positif buat kamu dari alam semesta. Lanjut. Angel Oracle kamu
berikan. Terus untuk pilih file nomor 2. Apakah dia jodohnya? Apakah dia jodoh? Oke, thank you. Oh, ada 2. Notice the sign dan wedding. Benar kan? Kalian berjodoh. Di sini ada wedding, ada notice the signs. Ya, aku langsung artikan saja ya. Ada notice the sign. Perhatikan tandanya. Ya, tanda-tanda yang kamu terima adalah dikirim dari surga. Kami, atau maksudnya malaikat ya, menjatuhkan bulu, koin, dan tanda-tanda lain di jalan kamu untuk mengingatkan kamu bahwa kamu dicintai dan tidak pernah sendirian ya. Diulangin ya, notice the sign, yaitu perhatikan tandanya ya. Tanda-tanda yang kamu terima adalah dikirim dari surga ya. Para malaikat menjatuhkan bulu, koin, dan tanda-tanda lain di jalan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu dicintai dan tidak pernah sendirian. Notice the sign. Yes, the sign you have been receiving are heaven sense ya. Withdraw feather, coin, and other sign upon your path to remit. Mengingatkan ya, untuk kamu tidak hidup sendirian, tapi kamu memang ada yang mencintai dan kamu tidak pernah sendirian. Itu artinya ya. Jadi kamu memang hubungan ini sepertinya direstui oleh alam semesta, bahkan oleh kebesaran Tuhan pun datang di sini. Kalian versi love ya. Kemudian ada juga di sini keseriusan dari dia, dari tebaran kartunya, bahwa dia akan memperjuangkan hubungan ini karena kamu bagi dia adalah segalanya. Kamu bisa memperlakukan dia dengan baik, kamu bisa memberikan dia kenyamanan, dia merasa bersama kamu bahagia. Ada Nine of Pentacle dan ada King of Pentacle, kebahagiaan ya. Kemudian kita lanjut untuk wedding atau pernikahan. Pernikahan adalah penyatuan dua jiwa yang disatukan dalam cinta, saling menghormati, dan komitmen. Itu menandakan keinginan untuk memperdalam cinta dari waktu ke waktu ya. Dari waktu-waktu. Jadi apa ya, pernikahan itu adalah bukan sekedar kita menikah, mempunyai anak atau bla bla bla, bukan. Tapi menikah itu adalah tujuan kita untuk saling menghormati, menjadi lebih saling menghormati untuk dalam penyatuan cinta itu ya. Agar terjadi sesuatu yang indah di antara kalian berdua ya, saling menghormati, terus menambah rasa cinta itu semakin besar ya kan. Keinginan untuk memperdalam cinta kalian dari waktu ke waktu, itulah sebetulnya tujuan dari pernikahan ya. Hari pernikahan adalah bukti mapan kamu ya. Keyakinan pada kekuatan cinta, terus hidup ke dalam iman dan cinta itu ya, yang tersayang. Oke, paham nggak? Perlu dijelasin lagi ya. Oke. Sorry ya, agak ada tukang roti, nggak apa-apa. Dia lagi cari rezeki, jadi tidak cukup mengganggu kita kan, enggak kan? Oke. Ya. Jadi pernikahan itu adalah bertujuan untuk menyatukan dua cinta, di mana di sini untuk saling mengerti, untuk saling memahami, untuk saling menghormati, untuk menjadi lebih mengerti apa hakikatnya cinta itu apa. Ya, penyatuan dari dua insan yang saling menyayangi. Jadi cinta itu adalah untuk mengerti, memahami ya tentang apa ya namanya ya, untuk lebih memperdalam cinta dari waktu-waktu. Makanya kalau ada pernikahan yang terjadi pertengkaran itu berarti dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan
pernikahan. Ini adalah suatu komitmen. Komitmen itu sesuatu yang harus kita jaga. Kalau kita udah berani komitmen, ya kita harus berani mempertahankan komitmen itu atau memegang teguh komitmen itu. Jangan jadikan komitmen hanya main-main saja gitu. Ya. Dan pernikahan juga di sini diartikan sebagai bukti bahwa kamu memang sudah mapan dan memang udah waktunya atau sudah saatnya untuk mempersatukan cinta kalian ya. Ya. Terus hidup kebahagiaan bersama cinta ya. Di sini pesannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke? Jadi kalian ya yang memilih file nomor 2 ini sedikit saran ya. Tapi kalau ada salah mohon maaf. Kalau kalian memang sudah berani memasuki area namanya hubungan percintaan ya, kalian harus juga siap dengan segala macam resikonya ya. Jangan mau enaknya saja. Ada juga kan yang seperti itu. Setelah enaknya habis dibuang, ditinggal. Jangan, tidak seperti itu. Apalagi kalau sampai berani berkomitmen love and love, kebenaran Tuhan dan pertahankan untuk pernikahan ya. Pegang teguh, pernikahan itu adalah komitmen paling tinggi di situ. Ya. Semakin kalau menurut Kondes ya, orang cinta sampai ke pernikahan itu semakin lama dalam keluarga bercinta, keluarga yang penuh cinta ya, pernikahan itu kalau menurut Kondes itu kalau kita cinta sama seseorang sampai menikah itu semakin lama cinta itu semakin bertambah, bukan malah semakin berkurang dan makin membosankan gitu, tidak. Kalau kita harus pintar-pintar namanya semakin bijaksana makin kesana tuh semakin bijak. Jadi cinta itu bertambah besar karena apa? Kita lebih memahami dan lebih mengerti kan. Kita dalam perjalanan bersama dalam keluarga itu kan kita bisa memperdalam bagaimana sih cintanya itu seperti apa dan kita cari solusi pun bersama-sama kalau ada masalah ya kan. Jangan menganggap pernikahan itu hanya sekedar mencari keturunan atau melengkapi kebutuhan, bukan itu sangat salah ya. Ya memang ada sih kadang saatnya yang memang harus terpisahkan, itu pun dengan alasan yang jelas, alasan yang kuat. Jangan mencari alasan untuk kita berpisah, tidak boleh ya. Jadi kalau kalian nanti pesan Kondes, kalau memang kalian ini adalah jodoh dan memang kalian ini memang jodoh ya secara prediksi, tapi ingat ini hanya prediksi, bisa salah ya, bisa resonan, bisa tidak. Jadi pesan Kondes kalau memang nanti terjadi pernikahan, jadilah orang yang berpegang teguh pada komitmen, berani menikah berarti berani ambil risiko. Oke. Yang pilih file nomor 2 sukses selalu, jangan senyum-senyum ya. Mendengarkan Kondes ngomong langsung Kondes menakut-nakuti, tidak. Kondes tidak pernah menakut-nakuti. Cuman Kondes memberikan ancer-ancer. Kalau suatu pernikahan itu bukan main-main, bukan hubungan yang bisa dipermainkan. Oke. Jangan kita udah menikah justru kita menjadi tidak baik. Waktu belum menikah kita manis-manis baik-baik, setelah udah menikah tidak ada kendali. Itu yang terjadi sebenarnya ya, Kondes suka lihat dan memang seperti itu yang suka malah terjadi, itu malah kebalikan. Di saat pacaran baik-baik, kira sudah menikah perang terus. Seharusnya kebalikan, saat pacaran kita perang terus, baru kalau udah menikah tuh kita harus baik-baik gitu ya kan. Setuju nggak? Kalau nggak setuju komen dong biar Kondes cari tahu sebaiknya harus bagaimana ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 2. Yang baru gabung silahkan subscribe-nya ya. Yang sudah gabung terima kasih sekali. Kalian adalah sahabat-sahabat Kondes Mendes ya. Tanpa kalian Kondes bukan apa-apa lagi. Oke, silahkan di like, di komen ya. Ada yang salah nanti biar Kondes koreksi diri lagi. Ada kesalahan mohon maaf. Ada kebenaran dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita hanyalah manusia biasa. Kondes hanya manusia biasa. Ini hanya prediksi, bisa resonan bisa tidak. Kalau ini memang kalian yang ngalamin ya, semoga kalian benar-benar menjadi keluarga samawa ya. Tapi kalau ini bukan akun Des ya, jadikanlah pembelajaran saja, jadikan antisipasi saja. Kalau memang resonan jadikan ini suatu motivasi. Kalau bukan enggak resonan jadikan antisipasi
ya. Oke. Thank you, banyak-banyak terima kasih sudah selalu intens di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bye, God bless you. File nomor 2. Halo, masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita lanjutkan untuk edisi bertanya apakah dia jodohmu di file yang ketiga ya, file yang terakhir. Di sini ada perwakilannya yaitu Blue Love, cinta biru. Biru itu sendiri melambangkan cinta ya, cinta biru, bagus banget sih judulnya. Oke, kita tebar ya kartunya untuk kita nanti ulik bareng-bareng. Di edisi bertanya, apakah dia jodohmu? Oke, kita mulai dari bottom of the decknya. Di sini ada Six of Speed atau 6 skop. 6 skop. Kemudian di sini clue-nya ada 65. Oke. Kita tebar untuk perasaan dia, mewakili perasaan dia ya. Di sini ada Four of Cup. Ada King of Swords ya. Kemudian ada Ten of Pentacle. Dan ada Death. Aku suka kalau ada Death. Kenapa Death? Ya nanti aku kasih tahu. Klarifikasinya ada the Fool. Kemudian ada Four of Pentacle. Kemudian ada Three of Wands. Dan ada Knight of Swords. Oke. Kita ulik bareng-bareng ya. Edisi bertanya, apakah dia jodohmu? Mari kita ulik bareng-bareng. Kamu menonton, Kondes yang membacakan. Jangan senyum-senyum. Sendirian senyum-senyum. Oh, mau ngawalin menonton video Mendes dengan senyum-senyum dulu. Terima kasih. Halo, file nomor 3 yang pilih file nomor 3. Apa kabar? Oke, baik-baik selalu ya. Oke, skop. Ada Six of Speed atau 6 skop ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya, skop ini adalah dingin dan mementingkan diri sendiri ya. Kemudian dari jumlah daun sirih hitam ini ya, atau speednya, Six of Speed ini diartikan sebagai perbaikan kecil dalam hidup seseorang gitu. Kalian berdealing dengan elemen tanah yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan juga berdealing dengan elemen udara Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Untuk bottom of the deck-nya akan ada perubahan tapi kecil sekali, perubahan yang sangat kecil. Oke. Kemudian kita lihat dari clue-nya, ada apa dengan clue-nya di sini ya. Ada 65 ya. 65. Seorang teman dekat atau seorang dermawan juga bisa diartikan seperti itu ya. Bisa diartikan sebagai seorang teman dekat atau bisa juga diartikan sebagai dermawan ya. Juga bisa diartikan sebagai kesabaran, ketekunan ya, dan bisa juga diartikan sebagai tindakan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Ya, jadi kalau kalian melihat clue 65 ini diartikan sebagai seorang teman yang dekat juga bisa, dermawan juga bisa, tentang kesabaran ataupun ketekunan juga bisa ya. Oke, di sini kita lihat untuk tebaran kartunya, kartu mewakili perasaan si dia yang ada nun jauh di sana atau dekat tapi kita merasa jauh. Yang LDRan masuk sini boleh ya. Di edisi ini LDRan ataupun lokal ataupun apapun itu hubungan bisa masuk ke general reading ini ya. Apalagi gebet gitu atau lagi PDKT gitu boleh masuk ke sini kok, silahkan merapat. Dari file 1, file 2, file 3 edisi bertanya ya, apakah dia jodohmu? Boleh, kalian boleh cari tahu di sini. Di sini ada Four of Cup. Mempertimbangkan dalam hubungan ini. Si dia mempertimbangkan dalam hubungan ini. Ada King of Swords ya. Dia akan
berpikir dan berani ya, berani bertanggung jawab ya, tentunya di sini ya. Kemudian ada Ten of Pentacle, kebahagiaan yang melimpah, dan ada Death, perubahan baru akan terjadi dalam hubungan ini ya, akan terjadi dalam hubungan ini. Awalnya dia mempertimbangkan dulu, dia itu lagi mempertimbangkan kamu itu siapa, mau bisa nggak sih dijadiin teman hidup, kamu tuh bisa nggak sih mencintai dia sepenuh hati dengan apa adanya, kamu itu bisa nggak sih jadi ibunya anak-anak gitu. Kalau yang menonton feminim ya, jadinya gitu. Dia lagi berpikir seperti itu ya. Dia akan berani di sini, nanti akan maju melangkah dengan penuh kepercayaan diri, penuh kebahagiaan di sini ya, karena di sini nanti akan ada perubahan untuk kamu ya, untuk hubungan ini. Semua sudah mulai diawali, mempertimbangkan kemudian akan mengawalinya ya. Dan dia akan berani mempertahankan hubungan ini karena kebahagiaan menurut dia adalah suatu kesuksesan dalam hubungan ini, yaitu perubahan untuk menjadi lebih baik, yaitu King Next of Swords ya, ada Next of Swords, yaitu tanggung jawab. Menurutnya begini, menurut penglihatan Mendes ya, dia seseorang yang memang sudah dewasa, dia seseorang yang sudah pantas untuk melakukan suatu pernikahan atau hubungan yang serius untuk jenjang berumah tangga ya. Makanya dia mempertimbangkan kamu itu mau nggak, bisa nggak menjadi pendamping dia untuk selama-lamanya, untuk mencari suatu kehidupan yang berbahagia bersama dia. Semua nanti kan akan berubah dari pacaran menjadi pernikahan, itu kan suatu perubahan. Bisa nggak ya kamu itu menjadi seseorang yang bisa mendampingi dia dalam keadaan apapun gitu. Itu menurut pemikiran dia. Jadi apakah dia jodohmu? Ya jodoh dong. Jodoh, ini adalah jodohmu. Karena kamu kepo di sini berarti kamu juga mencintai dia ya. Kamu ingin tahu gimana sih dia, perasaan dia ke kamu. Ya dia akan maju melangkah di sini. Ada Death, dia akan melupakan masa lalu. Kalau dia punya masa lalu, dia akan benar-benar menjadi seseorang yang baru untuk bertanggung jawab untuk hubungan ini ya. Dia penuh pertimbangan karena dia seorang yang dewasa. Dia ingin nanti kalau mencapai suatu keluarga atau rumah tangga itu menjadi sukses, bahagia secara finansial, bahagia secara pokoknya jadi samawa gitulah ya. Begitu. Karena dia makanya di sini sebelum melangkah ke depan dia berpikir tentang kamu. Bisa nggak kamu dipertahankan oleh dia, dan bisa nggak kamu mempertahankan dia, bisa nggak kamu jadi pendampingnya, menjadi seorang yang baik untuk dia, yang bisa dipercaya untuk dia, yang setia untuk dia ya, yang jujur untuk dia gitu. Karena sejatinya cinta itu ada dasarnya, ada 4: percaya ya, jujur, setia, dan saling melengkapi ya. Enggak setuju nggak? Kalau yang nggak setuju komen aja deh, nggak apa-apa, biar aku lebih banyak tambah ilmu. Oke ya, nanti akan terjadi suatu perubahan dalam hubungan kamu ini, tunggu aja. Kalau nggak besok ya besoknya, pokoknya kamu pasti akan dikasih pertanyaan, kamu mau nggak jadi teman hidup aku selama-lamanya, seperti itu. Terus kemudian jawabnya kamu terserah, kamu mau jawab apa terserah. Yang penting Gonda sudah sampaikan bahwa dia saat ini sudah memikirkan, mempertimbangkan untuk mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius, yaitu berumah tangga ini. Ada Ten of Pentacle, kebahagiaan yang melimpah. Di situ ada gambarannya, ada seorang dua insan ya, dua sejoli. Ada seorang tua yang ada mendampingi dia. Terus ada ekor anjing di situ. Anjing itu kan kesetiaan kan, identik dengan kesetiaan. Dan ada seorang anak di situ. Ada child. Jadi dia menginginkan nanti kalau berumah tangga seperti itu adanya. Jadi kamu bisa nggak ngimbangi dia? Kalau bisa ya klik aja. Kalau enggak ya pikir-pikir dulu deh gitu ya, silahkan dipikir-pikir dulu, tapi jangan kelamaan ya, jangan kelamaan. Karena apa, memang perlu dipikirkan, menikah itu kan bukan untuk sehari 2 hari, tapi di sini juga dia membutuhkan seorang teman untuk seumur hidup. Jadi kita juga harus berpikir matang ya. Oke, sekarang Gondes akan ambil pesan buat kamu ya.
buat kamu yang menonton saja. Yang nggak menonton tidak dapat pesan. Ini pesan buat kamu ya. Bismillah. 2 3 4. Oke, 4 saja cukup ya. Kita buka 1 per 1. Jadilah dirimu sendiri, jangan pakai topeng. Jadi kamu jadilah dirimu sendiri, jadi seseorang yang jujur. Jujur itu pahit tapi endingnya manis. Beda sama bohong. Bohong itu harus ditimpa dengan kebohongan lagi, dengan bohong lagi harus ditimpa kebohongan lagi. Jadi lepas susah, kamu lepas dari kebohongan itu lepas. Jangan sampai kamu masuk ke area itu ya. Ada keadilan Allah di sini, nanti akan ada keadilan Allah kalau kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Jadilah kamu seseorang yang menjadi diri sendiri, jangan pakai topeng ya. Hubungan horizontal, hubungan antara manusia dan manusia, ini antara makhluk dengan makhluk. Di sini ada yang namanya hubungan percintaan, itu dimasukkan dalam kategori hubungan horizontal ya. Ya, akan ada keadilan Allah, akan ada keadilan Tuhan. Itu kalau kamu mempermainkan hubungan ini, kamu yang akan menerima akibat dari keadilan Allah. Allah akan turun tangan, yang disebut dengan karma. Apa tujuanmu dalam hubungan ini? Dipertanyakan di sini. Coba tanyakan pada diri kamu sendiri, apa tujuan kamu untuk hubungan ini? Kamu menjalin hubungan dengan dia, ada tujuan apa? Keinginan kamu apa? Ya. Kalau kamu mempermainkan hubungan, akan ada keadilan Allah, yaitu hukum karma. Tebar tuai gitu. Maka jadilah dirimu sendiri, jadilah orang yang apa adanya, jangan mengada-ada. Karena sekali kita berbohong, kita akan tertimpa dengan kebohongan lain, dan tambah berat nanti kita melepaskan dari kebohongan itu. Mau dimulai dari sekarang, dimulai dari menonton video ini, jadilah dirimu sendiri ya. Jangan pakai topeng. Kalau kamu A ya bilanglah A, kalau kamu B ya bilanglah B, biar semuanya menjadi tenang di hati kamu juga, di hati dia juga tenang. Dalam hubungan apapun jangan pernah memakai topeng. Oke ya. Sekarang kita shuffle untuk Weight of punya Gondes Mendes Tarot yang berisikan tentang pesan alam semesta versi Gondes. Oke. Oke ya. Kita shuffle pesan untuk edisi bertanya apakah dia jodohmu, yang pilih file nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil 2 saja. Susah ya, ada kecil. Ini kenapa nomor 3 kok susah? Oke, jatuh 2 nih ya. Kita buka 1 per 1. Menerima apa adanya pasangan, jangan menerima ada apanya ya. Kalau cinta itu enggak tanpa syarat loh kalau cinta itu. Tapi kalau cinta kamu pakai syarat, berarti kamu tidak mencintai dia, tapi kamu mencintai ada apanya. Ya kan? Gadis pemimpin Empress atau abandon ya. Kamu adalah gadis yang manja. Gadis yang manja, makanya dia pertimbangkan dulu kamu bisa nggak jadi pasangan dia yang sesuai dengan keinginan dia. Kalau bisa, kamu akan dipertahankan oleh dia ya. Jangan senyum-senyum, kamu manja toh. Ini sekarang nembak bener ya. Bener lah, kelihatan. Oke, sekarang kita shuffle untuk pesan Oracle Card ya, Angel Oracle Card, ketawa jadinya. Angel Oracle Card ya buat kalian. Ini untuk memperkuat pesan alam dari Gondes Mendes ya. Ini pesan dari alam semesta versi Gondes. Ini dari
pesan alam semesta atau energi positif dari malaikat penjaga dari angelic oracle card. Ya, kita ambil satu saja. Edisi bertanya, apakah dia jodohmu? Mau diberikan satu pesan oracle, angel oracle card. Oke, terima kasih. See only love, see only love. Apa itu artinya ya? Kita langsung artikan saja ya. See only love ya. Lihat cinta hanya. Lihatlah melewati kesalahan yang tampak ya. Kesalahan dan kesalahpahaman, dan hanya melihat cinta di dalam setiap orang, termasuk kamu sendiri ya. Keteguhanmu fokus pada cinta yang mendasari setiap situasi ya, membawa kesembuhan dengan cara yang tak terbayangkan. Oke. Ya, jadi ini. Lihat cinta hanya, lihatlah melewati kesalahan yang tampak, kesalahan dan kesalahpahaman, dan hanya melihat cinta di dalam setiap orang, termasuk Anda sendiri atau kamu sendiri ya. Keteguhanmu fokus pada cinta yang mendasari setiap situasi, membawa kesembuhan dengan cara yang tak terbayangkan. Oke. Maksudnya seperti ini. Jadi seperti ini. Belajarlah kamu ya. Maksudnya seperti ini. Belajarlah kamu untuk melihat ya. Melihat kesalahan orang itu bukan untuk kamu menuduh dia salah, tapi belajarlah dari kesalahan orang dan termasuk kesalahan kamu sendiri untuk dasar kamu melakukan atau perjalanan cinta kamu itu ya. See only love ya. Jadi kamu terfokus pada cinta yang mendasari kehidupan kamu itu dengan cara bagaimana kamu harus belajar melihat dari kesalahan orang lain dan belajar terhadap diri kamu sendiri yang kadang-kadang kan kalian hubungan itu kan kadang terjadi salah paham itu. Kamu coba cek kembali di situ. Kamu belajarnya dari situ. Jangan sampai terulang lagi yang nantinya bisa merusak hubungan kamu. Seperti itu ya. Seputar itu. Oke? Oke ya, semoga bisa menjadi pencerahan buat yang mempertanyakan edisi bertanya apakah dia jodohmu. Ya, dia jodohmu. Ya, tergantung kamu yang mengelola, karena yang punya rasa kamu, yang punya harapan kamu, yang jalanin kamu ya. Di sini kartu hanya berbicara dan menyampaikan pesannya bahwa dia seseorang yang memang ingin sekali menjadi pasangan hidup kamu, tetapi dengan cara dia ingin sekali berbahagia bersama kamu, dan kamu harus bisa mengimbangi dia gitu. Bisa enggak dia menjadi seseorang yang kamu menjadi seseorang yang dia inginkan, bukan menjadi apapun, cuma menjadi pendamping dia, menjadi ibunya anak-anak dia, menjadi istri yang setia, menjadi istri yang jujur, istri yang bisa dipercaya ya, seperti itu. Pokoknya bisa menjadi seorang istri yang bisa membimbing dia dalam kebaikan, bisa tidak gitu. Ini adalah syarat dari dia gitu. Keinginan dia, bukan syarat, keinginan dia, karena dia mempertimbangkan. Karena di sini kamu the empress, kamu manja ya. Jadi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa tujuan kamu menjalin hubungan dengan dia ya, seperti itu. Dan kamu harus jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Kalau kamu memang tidak suka sama dia, kok dikepoin ya, sekedar kepo aja deh ya, nggak apa-apa, katakan, utarakan ya. Kalau kamu memang suka ya, ini memang dia berharap sama kamu gitu ya. Oke, yang pilih file nomor 3 jangan lupa subscribe yang baru gabung, yang sudah gabung, dan silahkan subscribe yang belum subscribe ya. Jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya ya, dan share ke sahabat-sahabat kalian. Bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ini kalau resonan adalah memang kehendaknya dan memang ini adalah energi kamu. Kalau tidak, berarti ini bukan energi kamu, tetapi bisa dijadikan sebagai antisipasi atau pembelajaran buat kamu ya. Petik yang positif, abaikan yang negatif, ambil yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat ya. Itulah tujuan Mendes Gondes Tarot membuat suatu video ini untuk kalian, untuk kita bersama saling berbagi ya kan ya. Jangan jadikan patokan kehidupan kalian sehari-hari. Ini hanyalah prediksi.
bisa resonate, bisa tidak ya. Udah kurang detail, udah silahkan personal reading di nomor WA yang Kondes lampirkan nanti di nomor di video ya. Hubungin Kondes, nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhin, jadi tidak tidak tertera di deskripsi, karena ini adalah sifatnya antara kau dan aku, privasi. Oke ya, terima kasih. Ada kesalahan mohon maaf ya, ada kebenaran milik Allah ya. Aku hanyalah manusia biasa. Salam persahabatan, salam penuh kasih dari Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. God bless you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.